kita masuk ke aplikasi Visual Studio. Di sini kita klik create, kita next. Di sini saya akan mengganti menggunakan nama saya. Kita create, jika sudah masuk akan tampil from 1. Di sini kita klik view, lalu toolbox. Di sini kita ambil label, kita copy paste label 2. Di sini kita akan mengganti label 1 itu, kita mengganti teks. Masukkan teks. Lalu kita masuk ke view, toolbox. Di sini kita akan mengambil button. Bukan button. Kita akan mengambil text box. Maaf, kita menggunakan text box. Salah di sini. Oke. Lalu kita ambil panel. Seperti itu. Kita copy saja menjadi 2. Kita copy 2 kali untuk teks di sini. Kita menggesernya. Setelah itu kita akan mengambil checkbox. Di sini saya akan checkbox 1 kita copy saja menjadi checkbox 2, 3. Nah, kita kasih sejajar biar rapi. Nah, sudah seperti ini. Terus kita copy lagi menjadi text box 4, 5, 6, dan checkbox 7. Nah, kasih satu sini deh. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan mengganti warna pada panelnya. Kita masuk ke color, custom. Di custom saya akan memilih warna biru. Di sini saya akan memilih warna pink. Lalu di sini saya akan memilih warna nude. Nah, seperti itu. Lalu kita akan mengganti checkbox 1, mengganti teks dengan warna merah. Checkbox 2 saya akan mengganti dengan warna putih. 3 hitam. 4 itu di sini checkbox 4 sampai dengan 7 itu stylenya. Jadi kita ganti checkbox 4 itu bold. Checkbox 5 itu italic, underline, strike saja. Nah, setelah itu jika sudah kita lihat, sudah, kita akan masuk ke from 1. Kan tadi itu from desainnya. Nah, kita masuk di sini, kita ketik label 1 titik teks ya, titik teks sama 5 titik. Saya menggunakan tanda kutip. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini kita masuk ke text box ini. Sorry, kita masuk di sini. Jadi yang ini kita hapus saja. Nah, setelah kita masuk di text box itu, kita ketik label 1 titik teks label 1 titik teks.
textbook 1 titik teks. Terus di bawahnya itu kita atur warna, kapal balas kurung, enter, atur style. Oke, sudah seperti ini. Kita enter lagi. Di sini kita akan klik sub. Di sini kita sub, atur warna, balas kurung. Setelah itu if checkbox 1 titik ini cepet. Nah, di sini kita enter, lalu di sini kita ketik label 1 titik for color sama dengan color right. Nah, next kita color. Nah, oke. Terus di sini kita if else if. Di sini kita akan checkbox 2. Nah, di sini checkbox 2 ini kita akan checkbox 2 titik check. Dan enter. Di sini kita menggunakan label lagi, label 1 titik label for color sama dengan di sini color titik black, enter. Terus juga di sini else if checkbox 3 titik check enter. Setelah itu kita klik label lagi, label 1 for color, kita klik saja sama dengan color white. Nah, setelah itu di sub ini kita enter, kita sub lagi, sub untuk atur style, atur style, atur kita enter, dim refresh s font style, kita klik saja di sini sama dengan font style. Nah, setelah itu titik regular, kita enter lagi. Di sini kita gunakan if check checkbox 4 titik check. Nah, kita menggunakan ini, dan refresh sama dengan refresh or font style bold. Nah, kita copy saja yang ini, kita salin ke sini. Di sini kita ganti menjadi 5. Di sini kita ganti menjadi italic. Nah, enter, kita copy lagi. Kita ganti di checkbox itu menjadi 6. Terus kita ganti menjadi underline. Setelah itu kita copy paste lagi. Biar tidak capek ya kalian mengetik. Strike. Setelah seperti ini kita enter. Sudah enter, kita klik label 1 titik font sama dengan label 1 titik font new font
font, kurung label 2, label 1, kita tik font, klik font, titik font family. Setelah itu koma, kita klik label 1 titik font, nah titik sis. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat apakah ada yang salah. Oh, ternyata sudah tidak. Sini bacanya no. Sukses ya. Nah, setelah itu kita masuk ke project. Lalu di sini kita akan membuat menu. Kita klik saja menu. Lalu add. Kita klik add. Nah, di sini kita klik project dulu. Kita akan membuat klipnya itu biar bisa menampilkan. Nah, sorry. Ya. Di sini mana ya tadi? Windows. Oh, di sini. Oh, ini dia. Nah, oh ini. Kita akan buat menu. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke menu. Kita masuk ke view. Setelah kita masuk di view, terus kita masuk ke toolbox, kita akan klik menu strip. Tambahkan menu stripnya di situ, kita tulis latihan. Setelah itu kita tambahlah di sini latihan 1 ya. Setelah itu kita klik 2 kali untuk masuk ke menu. Di sini latihan 1 strip menu item. Kita ketik saja form 1 titik SO. Jangan lupa balas kurung dan tutup kurungnya. Nah, jika sudah seperti ini, coba kita run. Apakah bisa? Oke, jadi sudah masuk ya. Di sini kita pilih merah, italic, kita masukkan teksnya itu nama. Nah, otomatis dia menjadi miring. Oke, kita lanjut yang latihan. Kita melanjut ke from 2, yaitu kita klik project, kita masukkan from, kita langsung add-kan saja. Di sini from 2 kita klik view, di sini kita masuk ke toolbox. Di toolbox itu kita akan masukkan label ya. Kita akan masukkan label kita. Nah, kita klik copy saja. Di sini kita masukkan di label itu angka pertama. Dan label 2 itu angka kedua. Oke, kita terus menggunakan, kita masuk ke toolbox. Kita akan menggunakan text box. Nah, kita menggunakan text box. Di angka pertama itu kita menggunakan text box, dan begitupun dengan angka kedua kita akan menggunakan text box juga. Kita geser sedikit ke sini. Oke, seperti itu saja. Setelah itu kita masuk ke view, lalu toolbox lagi. Di situ kita akan membutuhkan button. Kita akan membutuhkan button sebanyak. Jadi kita copy paste. Kita copy saja. Oke. Kita di sini besar sedikit. Nah, kita buat. Seharusnya tadi saya buat langsung kotaknya, tapi nggak apa-apa. Sudah seperti ini kok. Kita kasih sama besar sedikit. Oke. Sudah seperti ini. Kita biar agak pas. Nah, jika sudah itu kita salin yang ini. Ini untuk label 3-nya kita ganti menggunakan hasil. Terus ini kita menggunakan checkbox 3 untuk hasilnya nanti. Seperti itu. Di button 1 kita akan mengubah button 1 itu menjadi tanda tambah. Tanda tambah. Button 2 itu mengubah tanda kurang. Tanda kurang. Button 3 itu kali, kita menggunakan X saja ya. Terus button 4 itu menggunakan bagi. Kita pakai ini. Nah,
Jika sudah seperti ini, saya akan mengubah warnanya. Di sini kita ke back color. Saya akan mengubah menjadi warna active caption. Active caption. Saya akan merubahnya menjadi, saya akan merubah sama satu-satu saja. Caption. Nah, coba dengan ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke button 1. Kita klik button 1. Kita tulis hitung dalam kurung kutip 2 tanda tambah ya. Nah, seperti itu. And sub. Lanjut lagi, kita akan masuk ke button 2. Kita klik 2 kali button 2-nya. Di situ kita hitung lagi. Kita ini saja ya. Ini tinggal ganti menjadi kurang. Begitupun seterusnya. Kita ganti menjadi tanda X. X ya. Oh enggak, kalau di sini dia membacanya itu yang bintang-bintang itu, bukan X hilang ya. Terus yang 4 itu masuk ke di sini masih error. Di sini kita akan private. Sorry. Di sini private, kita enter saja. Di sini kita tipe private. Nah, di private sub hitung dalam kurung pas string. Nah, sudah seperti itu. Kita lanjut lagi di if. Kita ketik if not. Kita ketik if not double. Kita ketik double titik 3 ini 3 pairs dalam kurung text box 1 ya, titik teks. Nah, koma, terus baris kurung, terus di belakangnya itu ada or else. Nah, kita ketik saja yang ini. Kita enter lagi. Di sini kita menggunakan not. double. Kita klik saja 3 seperti yang di atas, 3 pairs dalam kurung text box 2 ya, titik teks. Nah, setelah itu text box 2. Nah, kita tulis teks lagi, koma A. Oh sorry, ini B karena sebelumnya A yang memakai B. Terus kita masukkan then. Nah, kita enter. Kita ketik MST box ini. Kita ketik dalam kurung kutip 2 input tidak valid. Enter. Exit. Setelah exit sub ya. Exit sub. Di sini if. Nanti terus kita enter lagi. If ya. Sini sama dengan kutip. And also B sama dengan kosong. Also B kecil ya, kita menggunakan B. Kita gunakan B. Dia otomatis ya, kita hapus saja, kita ganti B. Kita enter di sini. Oke, sudah. Jika sudah seperti itu, kita taruh sama dengan 0. Belum ya. Kita SK box.
box dalam kurung tanda kutip 2 ya. Di sini kita tidak bisa dibagi 0. Kita tulis tidak bisa dibagi 0. Nah, tutup kurung. Setelah sudah itu kita exit lagi. Exit. Kita menggunakan besar ya, exit. Sub ya. Setelah itu kita kok hilang ya. F. Nah, kita enter lagi di sini. Kita enter di sini ya. Terus kita klik text box. Text box besar ya. Text box 3 titik. Nah, text box titik teks sama dengan di sini kita akan mengisi if. Kita ketik if. Ya. Kita pakai if dalam kurung op. Op sama dengan kutip, kita ketik di sini tanda tambah koma, kita beri koma ya, terus A tambah B. Nah, seperti itu. Kita hilangkan ya nanti. Kita hilangkan saja karena nanti kita akan di belakang. Kita salin saja yang ini ke sini. Di sini akan saya ganti menggunakan kurang. Di sini dengan AB kurang ya, kita ganti juga di sini jadi kurang. Setelah itu kita enter lagi, kita akan copy paste. Kita akan mengganti menjadi bintang itu tanda kali ya. Kita ganti di sini X. Nah, sudah seperti itu. Terus kita beri A di sini. A kecil ya. Kok nggak boleh A? Aku mau A langsung. Nah, sudah seperti itu. Kita akan di ini kita akan balas kurung itu sebanyak 3 kali. Titik 2 titik string, kita akan seperti itu. Terus and sub di sini and sub. Nah, di sini kita lupa menambahkan berapa hitungnya. Di sini kita tambahkan dim ya teman-teman. Dim, kita tambah dim A double. Kita enter, kita copy saja, terus kita control saja, kita dim lagi. Di sini hasil ya, kita di sini hasil. Nah, jika sudah seperti ini maka artinya sudah successful. Setelah itu kita akan masuk ke menu. Nah, di menu itu mana ya tadi? Di sini ya, menu kita tambah latihan 2. Nah, latihan 2 kita klik 2 kali latihan 2 tersebut, maka akan muncul di sini latihan 2. Kita masukkan form 2 titik show. Jika sudah seperti ini maka kita akan mencoba Oke, jika sudah seperti ini maka akan seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan angka pertama misalnya 10, angka keduanya itu 15 saja ya.
11 kita tambah 10. Nah, jadi hasilnya akan bertambah. Begitu juga dengan ini, dikali, dikurang, di ini, semuanya akan ini. Oke, lanjut kita masuk ke from ketiga. Masuk from 3. Nah, kita add. Sini kita masuk di from ketiga. Di sini kita akan menggunakan, kita akan masuk ke view, toolbox. Nah, di toolbox itu kita menggunakan hanya button saja. Button saja. Kita menggunakan button sebanyak 3. Nah, di button ini besaran saja. Sejajar ya. Nah, kita buat seperti ini saja. Kita ya. Terlight. Saya bikin satu saja dulu, nanti biar sama begitu besarnya. Nah, di sini kita tinggal geser, maka akan. Nah, di button itu saya teksnya saya akan mengganti menjadi if ya, if and. Nah, terus yang button 2 itu saya akan menggantinya menjadi if ya, else and if. Nah, di button 3 itu saya akan menggantinya menjadi slash. Case ya. Oke, seperti ini. Saya akan mengubah warna pada button 1. Kita masuk ke backcolor. Saya akan mengubah warnanya menjadi warna hijau, lalu menjadi warna, untuk button 2 nya itu menjadi warna apa ya, biru, lalu yang ketiga itu ubah menjadi warna pink. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke from-nya. Kita masuk ke button, kita klik button 1. Nah, kita klik button 1, kita klik dim, nilai as integer. Kita akan menggunakan integer dengan 80. Nah, setelah itu kita akan if nilai. Nah, yang dari 75 ya. Oke. Lalu message box titik SO dalam kurung lulus. Nah, enter. Setelah itu kita akan ketik and if sudah, jadi kita end sub sudah. Setelah itu kita masuk ke button 2. Nah, kita klik saja button 2 nya dan pasti akan masuk ke from 3. Nah, di from 3 itu kita tadi seperti ini, kita copy saja. Oke, kita copy saja. Di sini kita menggunakan nilai 60. Kita lanjut lagi. Nilai D-nya 75, terus lalu kita lanjut di sini show-nya lulus. Else di sini kita akan ketik message box.
kita menggunakan show. Kita akan masukkan tip yaitu tidak lulus, and if. Nah, kita lupa menambahkan ini, mungkin terjadi banyak sekali. Oke, jika sudah seperti ini, oh di sini juga ya, kita lupa menambahkan tanda kutip, makanya tidak bisa. Kita hapus. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini, kita sudah lanjut, kita akan masuk ke desain button 3. Di button 3 itu kita akan membuat seperti tadi. Kita nilai cukup saja. Kita di sini kita akan angka 3 ya. Hari kan tadi nilai, jadi kita ganti menjadi hari. Nah, hari dim nama hari, dim nama hari, string, enter. Nah, di sini kita akan gunakan case. Di sini kita ketik select case hari. Nah, di sini hari, terus case 1 enter, nama hari, nama hari sama dengan misalnya kita ketik sini Senin. Nah, seperti itu. Kita copy saja. Oke, kita enter. Nice. Oke, terus nama di sini Selasa. Terus kita paste lagi. Di sini Rabu. Setelah itu enter. Just say sini case else ini kita klik nama hari. Jadi nama hari ini sama dengan hari tidak valid. Oke, setelah seperti ini kita akan menambahkan, kita enter di sini, kita menulis mixing box titik hole dalam kurung kita pakai nama hari dan sub. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke menu desain. Kita akan menambahkan latihan 3. Latihan 3 ini kita klik dua kali, otomatis akan menuju ke private sub yang dimana ini adalah menu menu. Kita ketik saja form 3 titik sub. Jangan lupa menggunakan tutup dan balas kurungnya. Nah, setelah seperti ini kita akan di desain 3 ya, apa-apa sama saja. Kita buka latihan 3, maka hasilnya seperti ini. Lulus, tidak lulus, hari tidak valid. Oke. Kita akan masuk ke project 4. Kita akan membuat from 4. Kita add. Nah, di sini kita akan menggunakan label.
label. Banyak 7 label. 7. Setelah itu kita akan menggunakan text box. Kita akan menggunakan text box. Kita menggunakan text box. Ini menggunakan combo box. Sorry. Button sini, button 1 dan button 2. Di button 1 itu kita akan ketik hitung. Di button 2 itu ulangi. Nah, seperti ini. Lalu label 4, 5, 6. Kita pakai text box sampai 7 kali ya, sesuai dengan label yang kita gunakan. Nah, di label 1 ini kita ketik nama barang. Label 2 itu kita ketik harga barang. Label 3 itu kita ketik jumlah barang. Label 4 total harga. Label 5 diskon. Label 6 bayar. Label 7 itu adalah bonus. Jika sudah seperti ini, tarik sedikit. Oke. Jika sudah seperti ini, saya akan mengganti warna apa ya, green. Okay. Kita masuk di button 1. Kita masuk ke button 1, kita klik, maka akan masuk ke from 4. Dim harga. Harus double. Nah, kita salin saja. Di sini jumlah. Di sini kita ganti menjadi integer. Dan kita ganti di sini menjadi total. Oke, next. Kita ganti di sini menjadi diskon. Kita di sini akan ganti harga menjadi bayar. Lanjut. Bonus. Di sini menggunakan string ya, sama dengan kutip 2. Jangan lupa kurangnya. Oke, lanjut. Enter. If not double, titik 3 dalam kurung text koma text box ya, text box 2 titik text. Nah, titik text koma harga, balas kurung dan double
14 3 text box. Kita enter. Di sini kita akan klik SK box dalam kurung harga harus berupa angka. Harga harus berupa angka. Seru ya. Nah, seperti itu. Koma. Pilih question. Nah, ini. Setelah itu kita next exit. Nah, oke, lanjut. Kita enter if integer titik reverse dalam kurung text box 2. Dalam kurung text box 3 karena kita sudah menggunakan text box 2, jadi sini text box 3. Titik text. Sini kita masukkan jumlah ya. Koma jumlah. Enter. Total sama dengan harga tambah jumlah. Enter. Text box 4. Nah, titik text sama dengan total titik. Terus string kita menggunakan balas kurung dan tutup kurung. Enter sekali lagi, if total dari 50.000. Enter. Sini kita ketik diskon sama dengan 2 payung. Enter. Else if total dari 3%. Enter. Di sini kita pilih diskon. Total kali 1. 20%. Ini 20%. 20%. Di sini 20%. Di sini total di sini diskon. Ya, kita dapat masukkan diskon. Di sini bonus ya. Di sini seharusnya bonus. Di sini seharusnya bonus payung. Di sini diskon. Sorry, saya salah. Kali Oke, baik, saya akan menambahkan from 5. Nah, di sini kita langsung add saja. Di sini kita akan menggunakan label. Kita akan menggunakan list box.
Kita menggunakan list box. Label. Kita menggunakan dua label, yaitu nilai awal, nilai awal dan nilai akhir. Di sini kita akan menambahkan text box. Kita akan menggunakan dua text box untuk nilai awal dan nilai akhirnya. Lalu menggunakan button, kita akan menggunakan 4 button ya. Kita ganti button satu itu yaitu for next. Button 2 itu do while. Yang ketiga do until. Oke. Kita masuk ke button. Di button 4 itu kita akan mengganti menjadi clear. Oke. Di sini kita akan ketik box 1, titik items, clear, dalam kurung, enter for yes integer. Menggunakan integer sama dengan text box 1 titik text ya, to text box 2 titik text. Kita enter, bisa tulis list box 1 titik items, titik item. Di sini add, kita klik add dalam kurung bilangan ke kurung dan I. Kita klik next. Oke, setelah itu kita masuk ke button 2. Button 2 kita ketik list box 1 titik item. Jangan lupa balas kurung dan titik kurungnya. Kita ketik dim. Nah, di sini kita ketik angka as titik integer. Ketik integer. Kita next, ketik angka sama dengan text box 1 titik text. Do while. Nah, di sini kita ketik angka kembali sama dengan text box 2 titik text. Enter. Kita ketik list box titik item list box 1 titik items
titik items, titik add dalam kurung bilangan di dalam kurung bilangan. Oke, kita next. Oh, di sini angka ya. Nah, di sini kita masukkan angka perkembangan 1. Oke. Lalu kita masuk ke button 3. Di sini kita akan memasukkan list book clear, text, integer. Di sini memasukkan angka integer x sama saja, terus kita enter. Do while, do until ya. Angka. Ini text box 2. Titik text. Bilangan ke angka text box. Oke. Kita sudah seperti ini, kita masuk, oh ya, kita ke button 1. Nah, di sini kita akan memasukkan list item, list box 1, titik item, titik items, titik clear, dan kurung batas kurung. Kita enter. Di sini kita pakai for, kita menggunakan for sesuai yang pada teks di atas. Kita menggunakan for i as, a nya huruf besar, dan integer menggunakan integer sama dengan text box 1 titik text box 2 titik text, enter. List box 1, kita klik list box 1, titik items, titik item, titik add dalam kurung bilangan ke iya. Jika sudah seperti ini, kita akan coba masukkan di menu design, masukkan di sini latihan 5. Setelah itu kita klik 2 kali, maka akan masuk ke menu. Jadi kita akan ketik from 5 titik shole. Jangan lupa menambahkan balas kurung dan titik kurung. Coba kita run. Nah, di sini ada latihan 5. Nah, di latihan 5 ini kita masukkan nilai awalnya. Coba, misalnya nilai awalnya kita masukkan 10 nilai awalnya, dan nilai akhirnya kita masukkan 30 saja, terlalu banyak. Kita for next, maka dia akan menginput dari bilangan 10, 11 sampai 30. Nah, setelah kita masuk di from to do, kita masuk ke view, kita klik toolbox, kita menggunakan label. Kita membuat 4 label. Sebenarnya tadi sama from 6. Di sini kita menggunakan 3, tapi sekarang kita menggunakan 4 karena kita akan menambah jenis kelamin. Jadi kita masukkan label 1 itu name, label 2 nama, label 2 itu nama. Nah, di sini kita masukkan jenis kelamin. Yang keempat itu prodi. Setelah itu kita masuk ke toolbox, lalu kita akan fill button. Text box. Kita menggunakan text box. Kita menggunakan 2 text box. Lalu menggunakan combo box di bagian jenis kelamin dan bagian prodi kita menggunakan combo box. Nah, seperti ini.
Lalu kita akan menambahkan juga list view. Kita menggunakan button dan list view. Belum cukup sih, sama saja. List view. Nah, kita taruh di sini list view-nya. Taruh di sini. Taruh di sini. Nah. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan masuk dalam kurung 0 sama dengan ini. Di sini nama dimulai dari di sini 1 ya, 1. Lalu di sini coba di sini kita ganti menjadi kelamin ya, atau jenis kelamin. Nah, terus yang ketiga itu di sini prodi itu jurusan. Nah, setelah itu kita akan membuat isi kombonya, yaitu gender untuk laki-laki dan perempuan. Gender dalam kurung 0 di sini sama dengan laki-laki sini perempuan. Gender 1 ya. Sebentar lagi di sini kita akan masukkan prodi seperti tadi, tab 0 sama dengan prodinya itu teknik informatika. Saya akan membuat 3 prodi ya. Sini kita gunakan teknik sipil, lalu di sini teknik pertambangan. Nah, setelah seperti itu kita akan masuk di list view. Kita klik list view sama dengan view titik details. Nah, itu kita ketik lagi list view 1 titik grid lines sama dengan true. Enter. Kita list view, sebagai list view full row select sama dengan true. Kita enter. List view lagi titik columns. Nah, titik clear. Kalau sudah seperti ini clear. Nah, ya, jangan lupa memberikan tutup kurung dan balas kurung dan tutup kurung. Setelah itu kita akan masuk di for. Kita ketik for ias menggunakan integer sama dengan 0 to 3. Kita next, kita list view 1 titik columns. Di sini menggunakan 8 ada di dalam kurung header dalam kurung 120. Ya. Oke, dan next. Nah,
Setelah seperti ini, kita next untuk mengisi combo boxnya, yaitu combo box 1 titik text titik items titik item titik add range ya, kita pakai add range dalam kurung gender. Next ini prodi. Sekarang kita masuk ke combo box kedua. Di sini prodi. Nah, prodi. Enter. Setelah itu kita masuk ke button 1. Kita klik button 1, nah maka akan masuk di private sub button 1. Di sini ketik dim data dalam kurung string kita enter, klik datanya ya, data dalam kurung kosong sama dengan text box 1 titik text. Terus data kedua, data pertama ya kita ganti karena dimulai dari angka 0. Di sini kita akan masukkan text box 2. Selanjutnya text box 2, datanya nomor 2, text box 1 kan teks. Di sini data 3, text box 2 itu teksnya. Terus kita akan klik dim items item as list view. Nah, di sini list view item enter, klik items. Nah, item items. Di sini kita sama dengan bikin item pakai items. Sama dengan kita menggunakan list view 1 titik items titik add dalam kurung data dalam kurung 0 enter. Sini items lagi, item kita ketik item titik sub items. Nah, di sini ada static add dalam kurung data dalam kurung 1 nah semuanya kita ganti menjadi 2 dan 3. Setelah itu kita akan buat reset inputnya untuk text box 1 titik clear dalam kurung enter. Gunakan text box 2 titik clear balas kurung 3 itu menggunakan combo box karena kita menggunakan dua text box dan 2 combo box. Jadi sini kita akan menggunakan combo box lagi. Combo box 1 titik text akan mencoba run. Oh, belum ada ya karena kita belum memasukkan latihan 7 di menu. Jadi kita masuk ke menu, kita tulis di sini latihan 7. Setelah itu kita klik 2 kali latihan 7, nah maka akan masuk di sini menu. Kita akan ketik form 7 titik
Jangan lupa menambahkan balas kurung dan tutup kurung, buka kurung dan balas kurung. Jika sudah ditambahkan, kita langsung run. Maka bisa kita, sudah ada latihan 7, maka kita klik. Di sini ada NIM, nama, jenis, kelamin, dan prodi. Kita ketik NIM saya 059, nama saya Regina, jenis kelamin perempuan, prodi teknik informatika. Di sini saya akan simpan, maka otomatis nanti dia tersimpan di sini. Dia masuk di bawah ini. Oke. Jadi itu saja. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi karena saya di sini masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.